Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Desi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi dengan nomor induk mahasiswa 29022500028. Di video kali ini saya akan membahas tentang materi anjak piutang atau bisa disebut dengan factoring dalam mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Nah, berikut saya akan menjelaskan materi-materi tentang anjak piutang di next slide. Silahkan disimak ya teman-teman. Yang pertama di sini ada pengertian anjak piutang. Anjak piutang juga dikenal sebagai factoring, yaitu merupakan proses di mana suatu perusahaan atau individu menjual barang yang dimilikinya kepada pihak ketiga, yang disebut anjak piutang dengan harga diskon. Nah, anjak piutang dapat membantu perusahaan atau individu mendapatkan dana tunai segera daripada harus menunggu pembayaran piutang dalam jangka waktu yang lebih lama. Definisi anjak piutang juga tercantum dalam pasal 1 angka 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau bisa disebut dengan OJK nomor 35/POJK.05 tahun 2018. Anjak piutang didefinisikan sebagai kegiatan pembiayaan yang berupa dalam bentuk pembelian piutang usaha suatu perusahaan termasuk juga pengurusan piutang tersebut. Definisi serupa terkait anjak piutang juga tercantum dalam pasal 1 huruf E Peraturan Menteri Keuangan atau bisa disebut dengan PMK nomor 84/PMK.012 pada tahun 2006. Gimana teman-teman, udah mengerti belum untuk pengertian anjak piutang? Nah, di sini selanjutnya ada pihak yang terlibat dalam transaksi anjak piutang. Yang pertama ini ada perusahaan jasa anjak piutang atau faktor, yaitu perusahaan yang bertanggung jawab atas anjak piutang yang dibeli dari pihak klien atau yang bisa disebut juga sebagai investor. Lalu yang kedua ada klien. Klien itu yaitu pihak yang memperoleh jasa dari pihak investor yang mana mereka menjual piutang miliknya kepada investor atau faktor. Lalu yang ketiga ada pemilik piutang, yaitu pihak yang membeli produk, barang ataupun jasa secara kredit dari pihak si klien tersebut. Jadi maka dia disebut pemilik utang. Selanjutnya di sini kita bahas manfaat anjak piutang. Yang pertama ini ada untuk investor. Nah, untuk investor ini perusahaan anjak piutang atau pihak investor akan memperoleh keuntungan dengan bentuk fee dan biaya-biaya lainnya dari pihak klien. Sedangkan untuk klien ini, klien akan mendapatkan manfaat berupa pembiayaan, lalu ada memperlancar arus kas perusahaan, dapat meningkatkan penjualan, juga mempermudah dalam penagihan utang atau mengalihkan tugas penagihan. Nah, yang terakhir untuk nasabah atau debitur, pihak debitur berkesempatan dapat melakukan pembelian secara kredit. Nah, selain itu akan mampu juga memberikan kesempatan pada pihak nasabah dalam melakukan penjualan agar lebih cepat. Lalu di sini ada perbedaan anjak piutang dengan pembiayaan piutang. Nah, meski keduanya sama-sama dapat membantu memperlancar arus kas perusahaan, tapi keduanya mempunyai sejumlah perbedaan. Nah, perbedaannya itu yaitu yang pertama dari sisi biaya. Dari sisi biaya ini, pembiayaan piutang mempunyai biaya yang jauh lebih besar daripada anjak piutang, sebab dalam pembiayaan piutang terdapat fee dan bunga. Yang kedua ini dari sisi proses. Dari sisi proses ini, penagihan pada anjak piutang lebih mudah dilakukan sebab pihak perusahaan tidak perlu lagi melakukan penagihan pada pihak pemilik piutang karena pihak investorlah yang nantinya akan melakukan penagihan tersebut. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis anjak piutang. Nah, jenis-jenis anjak piutang ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ini ada berdasarkan pelayanan. Dalam berdasarkan pelayanan ini dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama ini ada full service factoring, yaitu anjak piutang yang mampu memberikan jasa anjak piutang secara menyeluruh baik secara jasa pembiayaan maupun non pembiayaan. Lalu yang kedua ada bulk factoring, yaitu
kegiatan ancak piutang di mana klien hanya memerlukan jasa financing atau advance payment dan pemberitahuan jatuh tempo kepada customer. Lalu yang ketiga ada maturity factoring, yaitu anjak piutang yang mampu menyediakan jasa proteksi atau resiko piutang dan administrasi dalam penjualan secara menyeluruh. Lalu yang terakhir ini ada finance discounting, yaitu akan menyediakan fasilitas pembiayaan tanpa turut serta dalam menanggung resiko pada piutang yang tidak tertagih. Lalu di sini juga ada berdasarkan penanggungan resiko. Yang pertama ini ada research factoring, yaitu jika pihak perusahaan investor tak bisa mendapatkan tagihan secara menyeluruh dari pihak debitur, maka klien masih memiliki tanggung jawab dalam melunasinya. Lalu yang kedua itu ada without research factoring, yaitu memberikan seluruh badan tanggung jawab kepada investor semuanya. Yang ketiga ini ada berdasarkan bentuk perjanjian. Dalam berdasarkan bentuk perjanjian ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama disclosed factoring, yaitu anjak piutang yang akan memberikan informasi pada nasabah bahwa tagihannya sudah berpindah ke pihak investor. Lalu yang kedua itu ada undisclosed factoring, yaitu tidak akan diberitahukan kepada nasabah tentang peralihan piutangnya. Lalu yang keempat ada berdasarkan lingkup kegiatan. Yang pertama ini ada domestic factoring, yaitu jenis anjak piutang yang kegiatannya melibatkan seluruh pihak yang terlibat dalam piutang yang ada pada suatu negara. Lalu yang kedua ini international factoring, yaitu jenis anjak piutang yang mana dalam ruang lingkup kegiatannya akan melibatkan perusahaan yang berada di negara yang berbeda serta berperan sebagai ekspor faktor dan import faktor. Nah, yang kelima atau yang terakhir itu ada berdasarkan sarana pengalihan. Dalam berdasarkan sarana pengalihan ini dibagi menjadi dua juga, yaitu yang pertama account receivable, yaitu jenis anjak piutang yang mana klien akan diberikan bukti utang yang tersedia dalam bentuk laporan atau receivable kepada investor. Lalu yang kedua itu ada promissory notes, yaitu catatan dari pihak nasabah yang diberikan kepada pihak klien. Kemudian pihak klien nantinya bisa mengendorse promissory notes-nya ini pada pihak investor sebagai bentuk dari pengalihan utang. Selanjutnya di sini kita bahas biaya anjak piutang. Nah, biaya anjak piutang yang dibebankan oleh perusahaan anjak piutang yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada service charge. Nah, service charge ini biasanya biaya yang berkaitan dengan fungsi perusahaan factoring dalam melakukan pembukuan penjualan terhadap transaksi penjualan oleh klien. Besarnya biaya tersebut sangat tergantung dalam perjanjian atau persetujuan kedua belah pihak antara perusahaan anjak piutang dengan klien. Biasanya sekitar 0,5% sampai dengan 2,5%. Lalu yang kedua ini ada initial payment charge atau discount charge. Nah, ini tuh biasanya biaya yang secara langsung berhubungan dengan pembayaran atau pembayaran di muka yang diberikan oleh perusahaan anjak piutang kepada klien setelah penyerahan faktur dilakukan. Nah, biasanya sekitar 2% sampai dengan 5% tergantung dari kesepakatan antara perusahaan anjak piutang dengan si kliennya tersebut. Selanjutnya ini adalah manfaat anjak piutang. Anjak piutang tersebut juga memiliki manfaat tersendiri, yaitu yang pertama ada membantu administrasi penjualan dan penagihan, lalu juga ada membantu beban risiko, terus juga memperbaiki sistem penagihan, lalu juga bisa membantu memperlancar modal kerja, juga meningkatkan kepercayaan, dan yang terakhir ada kesempatan untuk mengembangkan usaha. Selanjutnya di sini ada proses anjak piutang. Nah, proses anjak piutang ini melibatkan beberapa langkah. Yang pertama ini perusahaan menjual piutang dagangnya kepada faktor. Biasanya faktor akan membeli piutang dengan diskon tertentu dari nilai nominalnya. Nah, diskon ini mencerminkan biaya jasa faktoring dan risiko yang ditanggung oleh faktor. Lalu yang kedua, faktor mengevaluasi piutang tersebut dan memutuskan untuk menerimanya atau tidak.
Evaluasi ini melibatkan pengecekan kelayakan piutang. Nah, reputasi pihak yang berutang dan kemampuan mereka untuk membayar. Yang ketiga ini, setelah piutang diakuisisi oleh faktor akan mengelola penagihan piutang tersebut. Nah, pihak yang berutang akan diminta untuk membayar faktor sesuai dengan perjanjian penjualan piutang. Yang keempat ini, setelah pihak yang berutang membayar faktor akan mengembalikan sisa dana yang belum dibayarkan kepada perusahaan setelah dikurangi biaya jasa faktoring dan diskon yang diberikan pada awalnya. Nah, selain memberikan dana tunai segera, anjak piutang juga dapat membantu perusahaan mengurangi risiko yang terkait dengan penagihan piutang. Faktor biasanya memiliki pengalaman dan keahlian dalam menagih piutang, sehingga dapat mengurangi yang namanya risiko pembayaran terlambat atau gagal oleh pihak yang berutang. Juga penting untuk dicatat bahwa anjak piutang bukanlah solusi yang cocok untuk semua jenis bisnis. Keputusan untuk menggunakan faktoring harus didasarkan pada evaluasi matang-matang terhadap manfaat dan biaya yang terkait dengan layanan tersebut. Nah, sebaiknya kita berkonsultasi dengan ahli keuangan atau profesional yang berpengalaman untuk mendapatkan nasihat yang benar-benar tepat sesuai dengan kebutuhan dan situasi bisnis kita. Ya, di sini ada referensi materi yang saya taruh di PowerPoint saya ini. Yang pertama ini dari www.pajakku.com. Lalu yang kedua ini ada dari www.kreditpedia.net, dan yang terakhir ini ada dari chat.openal.com. Ini adalah referensi materi yang saya ambil dari web ini. Itu saja materi anjak piutang yang dapat saya jelaskan dan dapat saya sampaikan. Semoga materinya bermanfaat untuk semua teman-teman yang menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya.